daripada siraimu. Sakit cinta, sakit rindu. Tenane cahayu Yen wengi ra iso turu, yen awane ra doyan mangan, amarga tansah kelingan. waduh bapak ala aduh biyo rasane kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak grame pangan welut alias kadung entekke sawah ngentekke kangkung Lali anak, lali bojo, lali waya lali petung rasane wong lagi gandrung, pilih bacot apa pilih burung. yen burung tak trimo gantung Neng endi Mas? neng wit kencur Malaria apa malah rindu, setino rasane sewindu, neng awak marake kudu. Numpak karamaku neng ngulon, wong sabar mesti kelakon, wong sabar mesti kelakon. waduh bapak ala aduh biyo anakmu kaya wong kemblung kapan dika paring pitulung matuk mabu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawang ngentekke kangkung ya Luwih becik loro untu daripada siraimu. Sakit cinta, sakit rindu. yuk yuk Yen wengi ora bisa turu, yen awan ora doyan mangan, amarga tansah kelingan. aduh bapak aduh biyo anakmu tau tunggu-tunggu mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cak ayu jong guyang guyu Lali anak, lali bojo, lali wayah lali petung rasane wong lagi gandrung, pilih bacot apa pilih burung. yen burung tak trimo gantung neng wit kencur Malaria apa malah rindu, setino rasane sewindu, neng awak marake guru. Numpak karamaku ning ngulon, wong sabar mesti kelakon, wong sabar mesti kelakon. waduh bapak lado biung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawang ngentekke kangkung ate ate ate
Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Campur Sari Ringkes Sakra Buana dari Kelor. Kelor itu mana? Godong. Kelor itu sini ini Kelor. Oh, sini ini Kelor. Iya, karena kita ada di pendopo kuliner Godong Kelor, bener? Omah Godong Kelor. Kelor Karangmojo Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan lagi. Bersama saya Marta Sasongko Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan dong. Pokoknya acaranya itu tepuk tangan terus saja. Iya, soalnya meriah banget di sini. Kita langsung disambut dengan basar Betul sekali. makanan. Ini keren banget. Ini agak beda dengan yang kita kunjungi karena Iya. Sarasehan Si Bakul tuh muter-muter di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Iya, sampai yang pusing ya. pusing tapi senang juga daripada di rumah. Oh, iya. Nah, yang kali ini ini kita senang banget begitu datang tuh langsung banyak sekali produk-produk UMKM yang digelar Iya. dagangannya. Benar-benar digelar ya. Benar-benar digelar. Ini di samping tadi kita melihat potensi yang ada di sini sudah langsung kelihatan. Semuanya bikin lapar ya, nggak cuma lapar mata, lapar beneran. Betul. Pak Wisnu aja langsung ngambil piring. Langsung. Ya. Emang jualan piring atau gimana tadi? Nggak ada piringnya malah tadi. Nyari piring. Iya, dan kita mau tanya-tanya langsung kepada para pelaku UMKM yang di sini ya. Ternyata hebat luar biasa sampai penuh di sini produknya Betul. nggak cukup ya. Maka di sini sudah ada dua pelaku UMKM. Ini Ya. pelaku apa? Pelaku UMKM ya. Iya. Pelaku tindak UMKM. Oh iya, tapi dengar-dengar nggak pelaku UMKM Oh, sebenarnya dengar. ASN. Oh, ASN. Tapi ngakunya pelaku UMKM. Oke, boleh kenalan, diceritakan usahanya apa? Sebentar, masa kenalan lagi kan pernah ketemu tahun Pernah, lalu. pernah. Oh iya, Bo? Pernah ketemu di Daksinarga tahun 2022. Oh, si Bakul Iya. tahun lalu. Nah ini Bu Wulan, Ya. tahun lalu kan ketemu produknya Iya. apa di refresh lagi? Produknya aneka keripik. Jadi kita ada keripik pisang, ada keripik tales, ada keripik sukun dan krecek telo. Ini Sebentar, tadi itu lokal. ada yang bawain produknya kok nggak dibawa Oh, ke iya, sini loh ya? Mana produknya? Biar dibawain Coba, sini, Mas Kevin. Iya. Jadi ini tahun lalu masih sama produknya atau masih sudah berbeda sama, lagi? Masih sama. Jadi kita Oh. memang lebih Mas Dwi dipegangkan. Aduh enak banget ini bro. ini Oh, lebih iya. ke produk lokal. Jadi sebenarnya saya cerita lagi berawal dari keprihatinan betapa barang mentah ini tidak ada harganya. Tetapi begitu sukun Gak ada harganya di sini. nggak ada. Jadi sukun itu tetangga saya nggak pernah dijual karena tidak laku. Sukun mentahnya Iya, maksudnya. sukun mentahnya. Oh. Tapi begitu dibikin keripik, orang mulai mencoba merasakan. Nah, ini mereka suka. Oh, berarti Jadi ada nilainya. lebihnya. Betul nilai ekonomisnya. sekali. Nah, dengar-dengar kan Mbak Bulan kan tahun lalu daftar si Bakul Iya, ya toh, betul. dipaksa daftar si Bakul. Itu ada dampaknya nggak tahun lalu seperti ini setahun kemudian? Kalau saya melihatnya, mengalaminya Nah, ceritanya luar gimana? biasa. Saya cerita. Jadi dulu saya sempat gagap teknologi ya. Jadi waduh si Bakul online. Saya itu kalau pakai online itu kan belum familiar. Tetapi dari Dinas Koperasi waktu itu Bu kami ajari sampai bisa. Jadi saya senang itu karena saya yang tidak tahu itu jadi tahu. Jadi bisa. Kemudian saya memanfaatkan HP saya yang tadinya cuma buat WA-an, pasang status. Sekarang sudah berubah fungsinya. Jadi ladang uang saya. Weh. Kok bisa? Sekarang HP-nya diapain dijual? Tidak. HP-nya Nggak ada tetap uang. masih ada, tetapi dari HP itu mengalirlah beberapa pesanan yang sebagian besar melalui aplikasi Si Bakul. Kenapa pakai Si Bakul itu menyenangkan? Kenapa ini? Salah satunya adalah gratis ongkir. Oh, iya. Baru kali ini pembukaan langsung dapat free ongkir. Ini kayak Saya gini. juga wow. Oh, itu sampai mana? Yang paling jauh yang beli? Saya paling jauh itu Kalimantan. Wow. Kalau kemarin kebetulan kami kirim ke Jakarta itu dalam jumlah yang banyak ya menurut saya karena nominalnya sudah jutaan itu atasnya keripik ya Mbak. Atasnya loh. Atasnya Ki basa kelor nek gitu tuh kalau mbok Atasnya yakin. keripik aku. sukun itu bisa Atasnya loh. nominalnya di atas 5 juta itu bagi saya luar biasa. Waduh. 5 juta. Iya. Lah itu le nyari bahannya di mana kalau 5 juta? Ini bahannya tetangga-tetangga saya kebetulan punya banyak pohon sukun. Tetanggane entek. Jadi bisa dibayangkan langsung habis semua sukun iya. tetangganya Bu Wulan. Berarti Kan tidak hanya sukun. sangat signifikan ya perubahannya Jadi, dari iya. offline ke online gitu. Betul. Jadi yang semula
Jadi kalau saya semula ragu-ragu dengan online, tetapi karena berkenalan dengan si Bagul itu, saya diajari caranya. Kemudian saya dibimbing sampai tahu sampai biar semua tahu ngajarinya itu sampai yang sampai detail. yang Jadi kalau ibu benar-benar nggak bisa itu juga sabar gitu ya. sampai sabar petugasnya. sampai Pak kantor pos itu datang satu tim ke rumah. Heeh. Jadi untuk ngajari benar-benar ini pakai sampai saya jadi tahu pos P, saya tahu jadi pos aja semuanya tentang si Bagul karena ini melalui pos ya pengirimannya. Sampai pelayanan primanya pos itu menjemput barang yang mau dikirimkan. Karena udah nilainya tambah tinggi ya, tambah besar ya. oke. Boleh Saya dong. tinggal di rumah, orderan datang, saya bikinkan, saya packing, saya menghubungi kantor pos tidak sampai 1 jam datang, kiriman 1 hari berikutnya sudah sampai. Wah, luar Free biasa. Ini Gunung Kidul loh ya. Ini rada etan loh gini iki padahal. Luar biasa. Jadi boleh tepuk tangan dong buat Bu Ulan. Semoga ini menginspirasi yang lain yang masih Iya. bingung ini si bakul itu buat apa toh? Itu ya ini salah satu kisah nyata. Nggak mungkin ya. Ternyata dari tadinya cuma sukun neblok, tidak payu Sukun apa? neblok. Bosok kelor loh ini. Iya, atasnya itu adalah atasnya sumur neblok bio ngalah dadi Payu. duit kok yo. atas itu padahal perwakilan negara loh ya. Ini perwakilan kelor. Atase ya. Atase. Slang atase ya. Matur nuwun sekali. Ini informasinya juga membantu karena Sarasehan Si Bagul juga salah satu fungsinya seperti yang Ibu ikuti tahun yang lalu dan saat ini sudah merasakan hasilnya. Semoga yang ikut tahun ini sama dengan Bu Ulan nantinya kalau mengikuti jejaknya Bu Ulan. Betul ya. sekali. Nah hari ini kita juga di tempat yang istimewa yaitu di Omah Godong Kelor. Omah Godong Ini Kelor. katanya singkatannya OGK. OGK. Iki koncone GWK loh. Oh, yang Bali ya, Di Neng? Bali, ini di Kelor. OGK. Mas Oke, Dwi ini Mas sebagai Dwi. apa Ya. nih? Apanya? Saya itu dari Pamong. Oh, Pamong Pamong. Desa. Pamong. Tapi yang dipasrahin di sini sama Pak Lurah Ya, iya. atau Memasrahkan diri. memasrahkan diri. Yang jelas kalau ada kegiatan-kegiatan ini memang saya koordinasi sama Pak Lurah, apalagi yang kegiatan manfaat. OGK ini memang didirikan terfokus di kuliner ya, Kuliner. tempat kuliner. Berarti ini taman kuliner gitu ya. Ya, yang nantinya akan dibangun ya bertahap demi tahap. Rencananya apa ini? Sebelum nanti kita tanya Pak Lurah ini. Itu untuk rencana memang tempat-tempat kuliner, terus nanti di depan itu ada lapangan ya, yang jelas itu Yang nanti. sana. Seberangnya ada lapangan. Ya, Itu mau buat itu apa? Guling-guling. Rencana nanti buat jogging track juga. Jogging track juga. Iya. Olahraga ya. Betul untuk sekali. Kalau sekarang Omah Godong Kelor tuh sudah seberapa progresnya atau sudah berjalan tiap hari atau gimana? Ini Sudah digunakan terus-menerus? sudah. Ini ya semakin ramai juga. Pak Lurah nanti bisa mungkin menjelaskan juga Iya. perkembangan di Omah Godong Kelor. Makanya kenapa di belakang tadi ya ada pembangunan juga. Iya, di belakang. Itu untuk menopang kelengkapan juga dari Omah Godong Kelor, dan yang mana pada kegiatan di siang hari ini mengenai Sarasehan Si Bagul ya. Iya. Iya. Ini juga sangat diharapkan sekali dari UMKM Kelurahan Kelor, bahwasanya sudah banyak UMKM tapi untuk progres penjualan atau promosinya kadang kesulitan juga. Iya. Jadi Itu. ini salah satu fasilitasnya. Betul sekali. Oh, makanya ibu-ibu langsung semangat. Makanya. Semua Iya. dagangan Betul. digelar. Ini umurnya berapa Mas Dwi kalau boleh tahu OGK ini? OGK ini udah 4 tahun ya. 4 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun ya, bertahap Pantas kok pembangunannya. Wite itu rom gede-gede gitu. Ya, betul sekali. Iya, tapi ke depan ini kan teduh gitu ya. Iya, Pemandangannya juga view-nya di sana bagus ya. Betul sekali. Oke, baik. Betul. Mas Dwi, terima kasih banyak Oke, informasinya. siap. Semoga Ya. semangat untuk menemani para pelaku UMKM. Betul. Bu Ulan, Matur nuwun. Terima kasih. matur nuwun ya. Ya, Semangat terima terus, kasih. Bu. Matur nuwun. Iya. Oke. Dan kemudian Matur nuwun, kita Mas Dwi, juga Bu Ulan. Oke. matur nuwun, Bisa monggo. sekali. Ya, ini saya senang sekali ternyata konco kuwi Pamong loh. Aku nggak ngerti loh. Sudah lama kenal koncone. sama Om Aat ini ya. Mulakno nek ketemu ngomong, "Mas aku Pamong loh saiki." Ngono loh gitu. Saya ngomong saya. Saya cuma Iya. ngomong di Iya. Iya. Matur nuwun Monggo, silakan. Oke, ya, terima kasih. Dan kita juga undang Pak Agus dan Antonius, monggo Pak, karena ini punya produk yang istimewa nih. Silakan. Jadi boleh di shoot, ada kapal di belakangnya kita, kelihatan nggak ya? Ya. Kemudian juga ada belangkon. Wah.
Ini Pak Pak Antonius, yang ini Pak Agus. Oke, Pak Antonius bikin apa, Pak? Bagaimana? Bikin apa? Produknya Produknya apa, Pak? Produknya ini apa itu namanya? Belangkon. 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 Oh, kok sama produknya lupa, Pak? Iya, saya tak ambilin ya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Saya itu kan sudah umur 76 tahun. Baru 76 toh. Nek lupa itu ya wajar. Oh iya. Ya. Dengan produknya sendiri sering-sering lupa wajar. Oh, gitu ya, Pak. Yang penting Ini yang produk anak saya di Jogja. Terus Oh. saya ini sebagai showroom di Kelor. Oh, jadi yang produksi Bukannya saya cok lupa. Oh, gitu. Ya. ya. Nggih, Pak. Maaf, Pak. Jangan dimarahin saya, Harus Pak. maklum dong. Waduh. Dimarahin loh saya. Gimana? Terus Berarti ini yang bikin putranya Pak Antonius. pojok beteng. Oh, di Oh, pojok beteng. Pojok beteng kulon. Oh. Terus di sini di display di dalamnya Pak Antonius mengatakan. Terus yang beli biasanya siapa, Pak? Pakai mic, pakai mic. Otomatis yang beli itu ya yang penggemar ini, Belangkon. terutama para seniman ya. Oh, Baik seniman-seniman. campur sari maupun apa itu yang suka pakai. Sering ya, Pak, datang gitu. Sering. Di rumah Bahkan biasanya dari apa itu yang di kabupaten itu dinas pariwisata apa itu? kebudayaan, Kebudayaan. Kundo kebudayaan. Ya. Sering ke rumah saya. Pesen Kalau nggak puas pesen dengan saya tak suruh langsung ke anak. Jogja. Oke, ya ya ya. Loh, ini putranya bisa bikin itu karena Bapak dulu yang bikin diturunkan atau anaknya sendiri Anaknya sudah? memang. Oh, memang sudah. Saya pensiunan, Oh. ya. Bukan pengusaha. Oh. Tapi cuma pensiunan. J. Maklum nek orang pensiunan kan terbatas. Oh, Batas awalnya, Pak. enggak, J. enggak. Berarti Pokoknya ini keren, Pak. Iya, berarti ini di showroom sekarang sudah punya apa namanya langganan itu, Pak. Punya. Punya langganan. Tiap hari ada yang beli, Pak. Ya tidak tiap hari, Oh, setiap tidak. momen-momen terutama apa ajang ini Rasol dan sebagainya. Kemes ini. paingan kayak gitu. Sering Iya. begitu. Oke. Apalagi? Baik. Apalagi ayo silakan Iya. ganti gue Ini- ditakoni lagi apalagi pertanyaannya. Tapi ini salam buat putranya, Pak, karena sudah nguri-uri ya, masih Iya. ada yang apa menjadi produsen membuat belangkon. Semoga tambah laris Pak Ya. Antonius Ya, dan oke, terima semoga kasih. tambah Ini- dikenal. Ini modelnya ya. Oh iya. Modelnya Jogja. Modelnya Jogja dan Solo. Oh, Jogja Karena dan istri Solo. saya itu orang dari Solo dan saya sendiri dari Jogja. Terus ini Makanya maksudnya ada mondolannya Ini Jogja berarti. Jogja. Kalau nggak ada mondolan teplek itu, Solo. Iya, itu Solo Oh tak ya. kira ini belangkon Jogja Solo saya dan cari ini juga modelnya Ya enggak, Mas, itu trayek halus, itu. halus dan kasar. Oh, Halus dan iya. kasar apanya, Ini Pak? termasuk halus. Kayak gini Sini, berapa Pak harganya Pak? Ini kurang lebih 200. 200. Oh, 1/5 juta rupiah. Murah kan? Oh, murah. Oh iya, Nanti kurang lebih itu maksudnya masih bisa didiskon loh, Iya, Pak, masih. ditawar ya, Pak. Oke, bisa. Oke, bisa. Eh. Bapak Ibu termasuk DPR itu. Oh. Ya. Itu kan DPR saya itu. Oh iya. DPR-nya Pak siapa? Sinten, Oke. Pak? Hah? Pak Sinten? Namanya siapa lupa Didi apa sama itu? Pak Eri, Pak Eri. Pak Eri, Pak Eri. Dadak, sekarang pindah di provinsi. Oh iya. Oh, nggih. Nanti biar dicoba dulu ya, Pak. Kalau cocok biasanya langsung dibeli, Pak. Ini orang Iya. Ye, matur nuwun Iya, Pak Antonius. Jen. Ye, matur nuwun. Sekarang ke Pak Pak sinten? Agus. Pak Agus, monggo Pak Bagus, Agus. ini produknya tuh unik. Ini ada kapal ya. Oh, kapal ya. Gaya kapal, Kapal ya, Mas. dari bambu, Pak. Dari bambu, Oke, boleh cerita Pak produknya? Yang Bikin apa bikinnya aja? apa? kapal semacam itu sama mobil-mobil Ini dari bambu semua, dari Pak. bambu semua. Yang bikin siapa, Pak? Saya sama teman-teman. Oh, Oh, ada berkelompok berapa atau orang? berkelompok berapa? Berkelompok. Berkelompok. Ada berapa orang dalam Empat kelompok? orang. Empat Empat orang. teman-teman, ya. Itu karena ada banyak bambu di sekelilingnya atau Ya, gimana? banyak bambu. Terus Jadi di penjualannya kemana ini Pak Agus? penjualannya ya yang ini aja kalau ada yang pesan gitu. Biasanya diiklankan di mana, Ya. Pak Agus? Sebelumnya belum diiklankan. Oh, Ya. ini berarti kita perlu iklankan aja Ya. hari ini ya? Oke. Diiklankan aja Ah. sekarang mungkin dari Saresean Sibakul mungkin nanti ada yang minat. gitu. Oke, Banyak nanti yang peminatnya. sudah Jadi daftar si koleksi bakul, ya. Pak? Sudah daftar? Sudah daftar? Ya, Sudah daftar si Sudah bakul. daftar si bakul? sudah. Oh, ya, nanti Berarti nanti dicek ya. Dicek progresnya Iya, seperti seperti apa. Oke, baik.
Pak, ini ngomong-ngomong yang suka beli siapa? Kolektor apa? Rata-rata yang kolektor gitu. Ya. Kalau pesen gitu bisa Pak? Bisa, Misalnya kalau saya pesen kapal speedboat gitu bisa? Oh, bisa aja kalau ini. Angel ya aku ya. Ya orang mah gampang. Usahakan. Kan susah yang itu ada layar-layarnya kayak gitu. Iya. Berapa hari Pak bikin satu kapal kayak gitu? Itu kira-kira 2 sampai 3 hari. Oh, Satu cepat ya. Cepet ya. Oke. Harganya? Sudah. Harganya berapaan? Harganya. Harganya kisaran 3 sampai 400-an. Itu pernah ikut Gantung pameran nggak? gede Pernah ikut kecilnya. pameran nggak Pak? Kemarin ikut di Godong Kelor juga ikut Oh, pameran di sini ya. Oke. Pengen nggak pameran nanti suatu saat di mana? Itu di Jakarta, di Pengen Pengen kalau ini. ya. Oke. Nanti bilang ada Pak Wisnu ya. Ya, ada Pak Eri Oke. juga nanti. Oke. Kita berikan apresiasi untuk Pak Antonius Matur nuwun, dan Pak Pak Antonius. Agus. Matur nuwun, Pak. Monggo. Bisa kembali ke tempat. Dan satu lagi di sini tuh juga karena namanya Kelor. Ya, Harusnya aku tanya dong, ada nggak produknya Kelor? Godong Kelor. Ya, Pokoknya suka kelor-keloran kelor. ya. Oke, Bu ada. Agatha, ayo boleh Bu sini Bu Bu. Agatha, silakan Bu Agatha. Bu Agatha ini produknya kebetulan dari Kelor. Silakan. Produknya apa Bu Agatha? Produknya seduh daun kelor. Seduh Daun kelor. Ya, Jadi daun kelor instan ya? ya, Oh, kayak teh gitu ya? ya. Oh, daun kelor celup, Celup. gitu Ya. loh. Maksudnya Oh. kayak gini. Ini kan belum pernah ya, jarang ya, masih belum banyak yang bikin. Betul, betul, Kenapa betul. terpikir ini di celup aja? Berarti ini termasuk program unggulan keloran ya? Iya, Oke. Oh ya. Ini dibikin sendiri apa kelompok? kelompok. Kelompok juga. Ya. Ada berapa orang yang ininya? Sekarang 3 orang. 3 orang. Terus produknya apa aja? Yang dari kelor? Kalau yang ini yang kelompok seduh daun kelor. Untuk yang pribadi saya payak daun kelor. Peyek. peyek daun kelor. Tapi bawa enggak peyek? Ada. Ada tadi ngelihat. Oh, peyek daun kelor. Kalau daun kelornya itu nyarinya di mana biasanya? Iya. Di sekitar sini atau harus? Ayah bubulan tadi. Nah, tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga. Oh, Berarti, nek habis ketemu itu Bu Agatha langsung do tutupan lawang. Iya. Entek godonganku. Ngentek-entek godongan nih. Iya. Iya. Ini dijualnya kemana? Ini saya sudah sampai Jakarta, Bandung, Semarang. Taunya mereka dari mana? Dari akun Facebook. Oh, WA saya. Ya. Sudah Jadi, daftar lewat si bakul sosmed Bu ya? Agatha? Belum. Belum, habis ini ya. Ya. Biar nanti tambah banyak Oke. mau latihan atau apa nanti kebutuhannya bisa dipenuhi. Ini kalau misalnya proyeksi 5 tahun ke depan usaha kelor ini bersama dengan kelompok ini mau gimana, Bu? Mau diapain? Ya, Apa bikin pabrik apa gitu. Loh iya tuh kan 5 tahun itu masih ada waktu buat apa? ya semoga kedepannya untuk produk seduh daun kelor ini dengan harapan ya semoga semakin jadi ya Dikenal tambah Ya, besar dikenal, usahanya ya, gitu ya. tambah besar, Kelompoknya juga bermanfaat. semakin Ya, solid gitu ya, Bu. ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Agatha, boleh kita apresiasi. Matur nuwun. Semoga tambah semangat ya, di sini banyak banget. Ya. Kita kalau bahas ini kayaknya 1 episode kurang. Enggak habis-habisnya Jadi ini. ya nanti kita coba bahas untuk bagaimana ketika para pelaku UMKM ini menjalankan usahanya. Iya. Ya. Jadi tetap di Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya.
Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Nah, sekarang kita giliran akan mengenalkan para narasumber kita pada hari ini ya. Dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, ini perjalanan jauh tadi langsung menyambangi Kelor ya. Dari Dinas Pak Wisnu Hermawan, beliau adalah Kabid Kewirausahaan. Pak Wisnu. Boleh tepuk tangan buat Pak Wisnu. Sebentar. Gudegnya enak Pak. Enak banget. Oh, enak banget. Langsung dapat gudeg Pak. Iya, mojok di bawah pohon nih langsung. Oh iya, itu katanya Pak, gudegnya andalan sini. Ada kenyil-kenyil kikilnya itu. Oh, baik. Ini Pak Wisnu tadi sudah perjalanan dari mana Pak? Dari Bendung. Oh, Bendung, dari Bendung Semen. ke. Iya. Nah, itu jadi dari Gunung Kidul ke Gunung Kidul Oh, yang lain iya. ya. Kemudian di samping Pak Wisnu adalah tadi sudah di spill sama Pak Antonius ya, wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Pak Heri Dwi Haryono SH. Pak Heri. Selamat siang. Ya. Boleh disapa ini seluruh peserta UMKM yang luar biasa antusiasnya Pak Eri untuk ikut. Oke, saudara-saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat dan semangat UMKM Kelor. Woi, semangat UMKM Kelor. Dan kita juga menghadirkan salah satu pelaku usaha yang apa ya, nanti bisa menginspirasi. Betul, ya dan ini juga jadi memotivasi ya. role modelnya pengusaha di Gunung Kidul juga. Waduh, role model iya apa, Mas? Ya pokoknya nanti ada tips-tips Contoh. unik. Yang satu ini, cuma halaman rumah aja bisa menjadi ladang uang. Halaman rumah. Halaman rumah. Saya tekan di rumah malah. Lah saya halamanku ya meng ngono kuwi. Karena halaman rumah dijadiin sebuah apa ya namanya? Itu kafe apa? Kafe yang segmentasinya anak muda. Itu keren banget. Berarti inspiratif ya. Betul. Beliau adalah Insinyur Elis Rusmawati, Bu Elis. Bu Elis. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal. Asli sini ya, Bu? Asli Gunung Kidul. Asli banget pokoknya. Asli banget. Asli banget sama Aat ya. Iya, tetangga. Aat ya. Pokoknya kita tuh garong. Apa? Keluarga rongkop. Jadi garong ya. Dan Pak Lurah Kelor menika Pak Suratman, kula nuwun Pak. Iya. Iya, Pak Lurah nanti. Teman-temanku UMKM Kelor. Semangat ya. Semangat. Oke. Pak Lurah, langsung saja Pak. Ini tuh mau diapain? Tempat ini luar biasa kayak gini tuh mau diapain Pak rencananya? Alhamdulillah. Ini adalah Omah Godong Kelor. Ini arah ke depannya nanti harapan kami ini menjadi tempat kuliner dan wisata edukasi. Siapapun yang datang ke Gunung Kidul, kalau nggak Kelor nanti kecewa selamanya. Kenapa gitu? Kenapa Pak? Berani gitu ya Pak? Harapan kami karena ini Kelurahan Kelor. Kelor itu punya produk yang tidak ada tandingannya karena Kelor, namanya Kelor, nanti produknya semua insya Allah dari bahan Kelor. Ya. Dari minuman sudah ada, dari peyek sudah ada, nanti baksonya, mie ayamnya, bakwannya Kelor, saya rasa masih ada di belakang. Itu juga semuanya berbasis dari Kelor. Jadi harapan kami wisata datang tetap mampir ke Kelor untuk merasakan bagaimana indahnya Kelor dan rasanya Kelor. Ini besok kalau wisatawan datang itu ancar-ancarnya adalah Kelor itu mana toh? Pokoknya cari daerah yang pohon kelornya nggak ada daunnya. Wah, ngentai godongan. Enggak ya. Okay. Iya, di sini tuh ada rumah sakit besar ya, Rumah Sakit Panti Rahayu. Betul. Nah, itu arah ke sini ya. Tinggal arah ke timur Kelor gitu ya. sudah sampai di Omah Godong Kelor ya Pak. Lah katanya Pak mau ke sana itu mau diapain Mau semua? ke sana juga ya. gitu. Ini udah saya siapin lahan karena ini lahan kas desa. Ya. Tadinya ini punya pamong semua. Tapi saya setelah masuk jadi lurah, semua saya minta. Ini pamong ora perlu dilemah pinggir dalan. Karena apa?
kita perlu masyarakat kita biar menikmati, jangan dinikmati sendiri. Tapi alhamdulillah pamong teman-teman kita oke Pak, yang penting cetro dan jelas. Akhirnya kita bikin master plan, insya Allah master plannya sudah ada. Jadi ini nanti menjadi tempat wisata. Dari sini sampai ujung, ini udah steril semua. Sebelah selatan, sebelah utara nanti ada kolam renang, ada lapangan jogging track, di sana ada wisata yang lainnya, dan nanti melebar ke utara itu semua itu nanti wisata pertanian. Oh, Wisata ada pertanian itu apa? maksudnya apa Pak? Buah gitu Nanam mungkin? apa? Kalau gua nggak ada, Oh. nanti larinya ke edukasi pertanian. Oh iya Jadi iya. wisata asing bisa nandur pari, di sini nanti panennya juga di sini bisa. Oh, Cara iya. macul juga bisa. Oh, tutorial Nanti kedepannya macul. Iya betul. Iya, iya. Tutorial macul. Iya, iya, Loh, iya. ini ada Komplit bawang, insya Allah. bawang merah juga. Bawang produknya merah sini? semua, kalau hortikultura Iya. itu semua kita udah siapkan juga. Wah. Tempat-tempatnya ada cabai, ada terong, ada lombok, semua komplit. Jadi mungkin Alhamdulillah. nanti bisa panen juga di sini Pak. Bisa petik sendiri nanti. Petik sendiri. Dan buah insya Allah nanti kita ada melon, ada yang lainnya. Berarti dikelola apa KWT apa gitu Pak? KWT juga sudah mulai. Insya Allah ini lomba nanti tanggal mulai lomba KWT. Jadi insya Allah KWT jalan, nanti yang perseorangan juga jalan. Oke. Jadi sayur mayur nanti petik sendiri. Jadi sambil kuliner di sini nanti bisa ngadem di sana sambil metik buah-buahan maupun sayuran di sana. Dandake terong rene, dadi metik terong nang kono bisa. gorengke. Gorengnya bisa. Bawa sendiri juga bisa. Pak Lurah, Apa? itu kapan Pak? Ini Saya nanti- sudah kepengen ini Pak. Saya juga sudah kepengen banget karena ternyata sudah berjalan. Iya. Karena kita juga melalui dana. Dana kalau nggak ada di sebelah saya ini kayak rasanya nggak cepet. Langsung kena ya. Pak Heri. Iya, karena kita punya dewan, kebetulan tetangga, Oh, iya. masih saudara satu terah di sini. Pokoknya koordinasinya gampang ya Pak. Iya, koordinasi gampang dan dana ini nanti bisa benar-benar bisa terjun ke masyarakat, bisa sampai ke masyarakat nikmatin insya Allah kalau dana ini bisa nyasar ke kuliner Omah Godhong Kelor. Oke. Itu bukan koordinasinya yang gampang, maksane gampang gitu ya. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah, hebat nih. Sudah punya master plan ya kemana Dan nanti tentunya juga arahnya. didukung pamong-pamong yang juga apa ya cinta masyarakat ya tadi dijalui kabeh lho lemah Iya, boleh ya. Pinggir jalan pokoknya Apresiasi dong buat para pamong di Kelor, Luar Bapak Ibu, biasa boleh tepuk ini. tangan. Ngomong-ngomong pelaku UMKM-nya siap nggak nih? nanti digawe enggon ora oleh dodol. Oh. Siap enggak? Siap gitu. gerak ya. Siap pokoknya. Siap gerak. Oke, karena Pak Lurah sudah menyampaikan ini sebagai rencana ya. Ya. Ini kebetulan kan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY Pak, ini dengan dana keistimewaan juga hari ini. Hari Jadi ini. mumpung ada Pak Wisnu ya Pak Lurah, silakan loh, monggo loh. Silakan, Dinego Pak Wisnu. loh, Pak Wisnu. Ini sudah Nggih. clear ini rencananya Pak Lurah. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Kalau saya ini kunjungan pertama ke sini jujur ya, kunjungan pertama ke sini, tapi sambutannya sungguh luar biasa ya. Mungkin di antara acara-acaranya yang di Kelor ini sedikit beda. Jadi ketika datang, wah kok sudah ada basar gitu kan. Yang lain-lain basarnya hanya di depan, ini di luar ini basarnya unik ya. Jadi produk-produk Kelor ditunjukkan. Ada tadi ini kok kayak botok apa, ternyata kacang tolo di model botok ya, itu enak tadi saya nyoba ini khas ya saya. Namanya napa niku Bu? Ayong-ayong Pak. Ayong-ayong, Pak. Ya, Wonten tahu saya nggih botok botok tolo gitu, ayong-ayong ternyata enak ternyata ya rasanya tadi. Terus nyoba gudegnya memang apa ya, juruhnya apa yang dari kuah santannya, arehnya itu memang beda dengan yang lain ya. Kental-kental gimana, mungkin gula Jawanya kuat itu nanti. Itu pelanggannya yang di sebelahnya Pak Wisnu. Iya, Iya. saya. Terus apa, tempenya ada apa, kikilnya itu, cenil-cenilnya memang di ini menjadi sesuatu yang khas ya. Jadi ada kikilnya ini khas Pak Lurah, mestinya ini jadi salah satu kuliner unggulan Kelor. Jadi ketika kemudian namanya Kelurahan Kelor, kemudian produk yang di branding Kelor memang pas sebenarnya. Nanti simbol tanaman Kelor atau pohon Kelor ini mestinya jadi trademark
yang mestinya banyak ditanam di sini. Jadi kalau wisatawan di rest area Omah Godhong Kelor, kene ono wite kelor enggak ya? Kalau enggak ada kan mestinya Ada Pak, ada ya. Nah itu mestinya nanti menjadi memang simbol kelurahan ini yang mestinya nanti bisa lebih di-up-kan. Kemudian yang kedua Pak Lurah, kalau di sini itu dalam konteks budaya, mandiri budaya sudah desa budaya belum? Oh masih kantong. Wisata? Oh no. Prima? Oh, trainer apalagi Pak ya? Yo, nggih nanti coba Pak Lurah, nanti saya tidak janji tapi kalau lihat datang ke sini dengan pengalaman pertama itu memang mestinya bisa dicoba nanti produk-produknya memang mungkin bisa dibina dan kalau Pak Lurah nanti komit mengembangkan kawasan ini ya coba nanti kita bareng-bareng bagaimana kemudian mendalami lagi karena saya belum lihat peta sebenarnya titik di sini itu dekat dengan sentra apa saja lah ini yang penting sehingga kemudian nantinya ketika kita mengembangkan suatu kawasan untuk menjadi sebuah sentra ekonomi unggulan atau ekonomi kreatif itu nanti juga didatangi banyak orang. Jadi ketika orang seliwar itu iki opo to kok omah rame terus layanannya bagus, bersih, kemudian makanannya khas dan ngangeni itu pasti akan orang akan datang sendiri dan ini menjadi kunci. Tapi dengan pandangan pertama ini saya lihat di keripik kelor, ada brambang dan brambangnya bagus-bagus. Nggak kalah dengan yang di daerah pesisir Bantul sana. Ini juga harganya juga murah bagi kami. Jadi ini mungkin juga menjadi salah satu unggulan. Jadi promonya tidak harus ketika ada suatu event saja, tapi bisa lumintu tiap hari. Nah, kalau lumintu tiap hari itu ketika ada orang lewat pasti akan nanti istirahatnya di kelor. Tidak kemudian kelingane ning Wonosari atau di mana, tapi kelor nanti akan ya tadi mendukung mimpinya Pak Lurah. Yen orang ning kelor itu ora lega gitu. Nah itu ya ini yang saya yang penting semangat Pak Lurah nanti didukung oleh hampir semua warganya, UMKM-nya nyengkuyung, produk-produknya bagus, berkualitas, rasanya enak. Itu patilonya juga dibuat di kas. Itu kan kalau patilo itu hampir di semua gunung itu ada. Nah, yang patilo di kelor itu dicampuri apa gitu kan ya, dicampuri kelor atau dicampuri apa gitu kan, dicampuri brambang goreng atau apa, dicampuri kuah gudeg, gitu, areh gudeg gitu. Sampai bisa jadi loh nanti itu jajan kerupuk patilo ini dilumuri areh gudeg ben rasanya piye-piye gitu nanti ya. Kemudian apa kok patilo dicampuri tetesi madu. Lah ini kan menjadi hal yang mungkin hal yang sepele tapi belum pernah dicoba. Karena kalau saya lihat madu di sini jadi sebuah potensi yang mestinya bisa lebih di blow up. Madu kelor seperti apa tuh? Madunya ini dari tanaman bunga apa yang ada satu-satunya di kelor. Nanti pasti orang akan nyari di kelor. Jadi apalagi ada dimensi herbalnya, kesehatannya itu pasti akan membuat produk-produk kelor semakin kemudian moncer. Gitu. Apalagi kalau layanan masyarakatnya bagus, warganya bagus, ini menjadi hal yang kekuatan tersendiri bagaimana kemudian kelor bisa muncul di antara daerah-daerah lain. Karena daerah-daerah lain juga punya pikiran yang sama dengan Pak Lurah. Itu juga pengen muncul, semua daerah pengen muncul ini kan mestinya kelor harus memberikan sesuatu yang beda. Harus ada tes yang berbeda, harus ada rasa yang berbeda. Apakah nanti bentuknya berupa kemasannya, rasanya, harganya, layanannya, servisnya. Nah ini menjadi hal yang ayo kita pikir bareng-bareng, segera dilakoni bareng-bareng dan Dinas Koperasi siap meng-backup sebenarnya. Kalau memang nanti UMKM di sini komit Pak Lurah nanti, karena kalau saya lihat memang tempatnya strategis ini kan kalau lihat daerahnya kan masuk dalam Ledok Wonosari ini, bukan di Kars ini. Nah ini kan di Ledok Wonosari mestinya dari sisi sumber daya ini cenderung lebih struggle ini. Kemudian
Yang ketiga, Bapak Ibu yang sudah punya produk di sini, mumpung ini ada sarasehan si bakul, nanti monggo tadi Mbak Marta dan Mas Aat itu sudah menjelaskan menghimbau untuk daftar si bakul. Si bakul itu apa? Sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha, punya katakanlah madu, kemudian teh kelor, usaha miniatur dari bambu, ini kita bisa bantu mempromosikan. Jadi daftar di sibakul.jogjaprof.go.id, kemudian ikut kurasi market hub. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya foto produk yang bagus, dimasukkan di kurasi market hub. Daftarnya gimana? Sebenarnya di YouTube ada cara daftar si bakul, cara ikut. Tapi hari ini di sini kita buka layanan helpdesk. Di belakang samping ini ada Mas Anto sama Mbak Atika. Jadi nanti Bapak Ibu yang kalau ini acara saya bisa mendaftar. Cara mendaftar si bakul, ikut market hub sesuai tadi testimoni tadi. Testimoni yang Ibu dulu pernah ikut di Bu Wulan dari Terminal Dasinaga dulu. Ternyata sekarang sudah merasakan bagaimana mengirim ke seluruh wilayah Indonesia dengan free ongkir leres niki melalui pos. Jadi tidak usah kemana-mana, posnya yang datang. Nah itu kan suatu hal yang menjadi terobosan kami, bagaimana membantu pemasaran produk Bapak Ibu semua. Dan jangan khawatir ongkirnya, memang ini Bu Wulan sudah membuktikan. Ngirim ke Jakarta, biayanya berapa? Kami bikin per 5 kilo. Oh, okay. Jadi kalau bikin per 5 kilo itu, kalau biayanya per nominal 250 itu kan free ongkirnya 70.000. Nah, 70.000 tidak bayar sama sekali Bayarannya 75.000, jadi total bayarnya 5.000. Oh, cuma 5.000. Untuk 5 kilo. Nah, itu. Jadi hampir semua ongkirnya dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, ini Ibu Wulan sudah membuktikan sebenarnya kalau di kota ini kan mengapa Gunung Kidul pakai pos ya karena yang tersedia pos. Ya. Yang paling dekat pos. Itu sampai 1 hari bisa 5 kali pengiriman. Nah, itu monggo Bapak Ibu bisa ini testimoni yang membuat bukan Dinas Koperasi loh Bu Wulan sendiri. Kalau Bapak Ibu tertarik monggo segera mendaftar. Karena ini hanya berlaku untuk warga yang punya usaha dan ber-KTP DIY. Ber-KTP DIY itu mana aja ya? Gunung Kidul dan sekitarnya, Bantul, Sleman, Kulon Progo, kota. Itu. Makanya monggo habis ini nanti kalau tertarik pengen mendaftar gabung di Sibakul, di samping ruangan ini ada pendaftaran helpdesk untuk bagaimana Bapak Ibu bisa kita fasilitasi untuk bisa gabung di Sibakul, bisa mempromosikan produknya melalui Sibakul, melalui market hub Dinas Koperasi UKM DIY. Jadi kita istilahnya sekarang ini jajah desa Milankori, jemput bola. Nah, Oke, teman-teman buat Pak Wisnu. Langsung ya. Jajah desa Milankori. Iya. Golek gudeg. Golek gudeg. Iya, ada Anto dan Atika nanti siap membantu. Yang ada di sebelah sana. Kalau pengen tahu tadi ceritanya Bu Wulan, mungkin nanti Bu Wulan boleh dikerubutin, ditanyain ya, supaya kayak gitu betul ya. Betul. Kemudian boleh langsung daftar di sana. Selain itu kita Satu juga lagi? punya fasilitas foto produk gratis. Nah. Jadi silakan produk-produknya misalnya Blangkon Pak Antonius atau teh kelor, kelornya, kelor celup, madu, patilo. Nanti minta difotoin biar Bapak Ibu punya stok foto yang bagus, yang nggak nipu, dan itu untuk menjual lewat media sosial, lewat status WA bisa tambah. Dan itu Bu Wulan tahun lalu belum dapat ya. Belum. Iya kan? Belum. Nah, Tahun khusus lalu, tahun ini kita bawa bisa. foto produk gratis. Iya. Oke. Plus nanti ada foto kita. Enggak ya. Neng Raine. Plus nanti boleh di endorse. Betul. Kita ya. Nanti pokoknya kita bantu iklan. Iya. Tetap di Sarasehan Sibakul. Sibakul.
Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada, Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Ceng. Ceng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Anu, Ceng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Monggo diunjuk lho, Mbak. Napa niki? Niki wah ada tulisannya daun kelor celup. Nah, ini sudah dibikin bablas. Nah, ini salah satu yang khas dari kelor dan langsung disajikan. Betul. Biar dibuktikan gitu sama Pak Lurah ya. Mainnya langsung loh. Iya. Nggak pakai janji-janji pokoknya. Yang janji kamu biasanya. Nah, Pak Heri boleh ditanggapi, Pak. Ini sebagai dewan wakilnya masyarakat di DIY kan, Pak. Khususnya di kelor ini. Ini bisa nanti gimana Pak ke depan? Tadi sudah ditowel-towel sama Pak Lurah loh. Dipaksa-paksa. Satrah loh. Gimana Pak? Bisa disupport apa Pak? Yeah. Jadi mengawali apa yang menjadi diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, bahwa ditetapkannya Undang-Undang 13-12 tentang keistimewaan jelas tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, tak terkecuali kelor. Tidak ada pengecualian. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat kelor hari ini sudah mulai merasa menjadi istimewa? Jawabnya, saya kira ada di masyarakat. Kalaulah hari ini kemudian masyarakat kelor melalui pelaku ekonomi di sekitar sini kemudian membuat pusat kuliner, saya kira perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah harus hadir. Jawabnya gitu. Pemerintah harus ada di kelor. Pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk bagaimana mensupport masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan itu. Tidak terkecuali
untuk pelaku UMKM yang ada di Kelor. Nih, program Sibakul ini juga bagian dari mensupport. Belum lagi nanti pelatihan-pelatihan yang ada melalui baik dinas koperasi maupun dinas yang lain. Ada dinas tenaga kerja, ada dinas perindustrian, dan yang lainnya. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang disuppotkan untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terus kemudian bagaimana Kelor? Saya rasa Kelor bisa juga proaktif, baik melalui pemerintah kalurahan maupun masyarakat langsung. Masyarakat melalui kelompok-kelompoknya kemudian berkreasi, berinovasi, berinisiatif untuk bagaimana ikut mengambil bagian menyerap anggaran yang ada di pemerintah. Jangan kemudian Pak Wisnu yang harus datang, tidak. Tetapi masyarakatlah yang akan kita dorong. Dorong proaktif untuk ikut menyerap anggaran yang selama ini belum bisa terserap secara maksimal. Baru sekitar 50-an%, 45% yang kita kembalikan ke kas negara. Ini yang akibat ditetapkannya Undang-Undang 13-12. Belum lagi APBD murninya. Seberapa besar pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita jemput, ini yang harus kita ambil. Tidak terkecuali katakanlah dalam rangka untuk budidaya, pengembangan budidaya cabai merah horti katakanlah. Oke, nanti melalui Dinas Pertanian tentu akan menyiapkan. Untuk bawang merah juga disiapkan. Mulai dari alsintannya sampai pada pupuknya pun akan disiapkan, akan dibantu. Pelatihannya dibantu. Kemudian untuk pengembangan budidaya pohon kelor katakanlah. Apakah pemerintah tidak mau ambil bagian? Harus ambil. Bagaimana membudidayakan desa Kelor, Kalurahan Kelor ini, setiap rumah bisa menanam pohon kelor, mamanya. Ya, ini harus, karena apa? Seperti apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi, perlu trademark, perlu identitas. Ya, kelor harus punya pohon kelor yang sebanyak-banyaknya, baik untuk perindang maupun untuk bahan baku membuat minuman kesehatan. Kita tahu melalui internet bahwa manfaat daun kelor ini luar biasa untuk kesehatan kita. Bahkan tidak hanya di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman teman kirim daun kelor ke Jepang. Kirim daun kelor ke Korea. Kelor harus punya itu. Kelor harus punya mimpi untuk sampai ke luar negeri juga. Kalaupun mereka tidak bisa datang ke sini, internet sudah bisa menghubungkan. Dunia ini ada di genggaman masyarakat Kelor. Itu harus punya mimpi seperti itu. Saya kira pengantar dari saya seperti itu Mbak Marta. Ya. Tetapi yang jelas kita akan dukung, kita akan support apa yang menjadi mimpi masyarakat Kelor. Oke, luar biasa Pak Heri. Boleh tepuk tangan untuk Pak Heri. Pokoknya identitas Kelor itu harus tampak. Betul. Ya. Kelor di mana-mana. Tapi kayaknya belum banyak ya Pak pohon kelornya, Pak Lurah. Harusnya kan lewat begitu ke sini tuh kelor semua gitu ya. Nang kono mesti kelor. Nah, gitu. Besok mungkin diprogramkan ya Pak. Kan ada Pak Heri juga. Iya, jelas tadi kan pot penanaman ya toh, buat pupuk ya kan. Betul. Baik. Nah, kita mau belajar juga dari Bu Elis sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur. Ini yang juga Gunung Kidul banget. Jadi kan tahu banget nih karakternya kelor itu seperti apa juga kan sama ya paling enggak. Jadi ngasih taunya itu relate gitu ya. Betul, ada hubungannya. relate banget. Oke. Bu Elis, cerita dikit dulu dong tentang bisnisnya. Oh ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk bersama-sama kita belajar ya mengenai bisnis. Jadi memang sudah sejak sekitar 7 tahun yang lalu saya memulai bisnis ya.
meskipun sebenarnya saya karyawan bank, Mbak Marta tahu ya. Tapi saya kan berpikir bahwa karyawan itu tentu saja ada masa pensiunnya. Sehingga setelah pensiun, nanti saya akan mendapatkan pendapatan dari mana? Iya. Kalau kemarin-kemarin saya dapat gaji tetap, nanti kalau pensiun tentu saja saya tidak akan mendapat gaji tetap. Sehingga dari situlah sebelum pensiun 7 tahun yang lalu saya memberanikan diri untuk berbisnis, menjadi wirausaha. Bisnis pertamanya apa, Bu? Kalau dulu saya sama suami usaha variasi mobil. Kemudian kami switch ya untuk usaha kuliner ya, karena kita melihat bahwa masa depan usaha kuliner ini sangat istimewa ya, apalagi sekarang ada media sosial yang sangat bisa kita manfaatkan untuk marketing ya, untuk pemasaran usaha kita. Sehingga pada waktu itu timbul ide, karena saya kebetulan punya rumah yang punya halaman luas, sehingga timbul ide ini akan saya manfaatkan menjadi apa, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk membuka kafe di rumah. Iya, jadi kita awalnya hanya memanfaatkan garasi mobil saja di rumah, garasi mobil, kemudian kita setting menjadi sebuah kafe kecil ya. Kemudian kita waktu itu hanya merekrut 2 karyawan saja, 2 karyawan dan kita latih untuk meracik minuman ya. Awal-awalnya kita hanya memanfaatkan minuman saset saja ya, yang gampang, murah meriah ya. Ya, dari minuman saset itu kemudian kita berkembang. Sekarang kita sudah menyajikan juga kopi otentik ya, jadi ada espresso, kopi latte ya, dan kita juga menyekolahkan karyawan kita untuk menjadi barista sehingga bisa menyajikan kopi secara semestinya bagus gitu ya. Ya. Kemudian awalnya dulu waktu kita memulai usaha itu tentu saja omsetnya itu sangat minim Mbak Marta, nggak langsung boom seperti sekarang ya Mas Saad ya. Wah. Bu boleh tahu modalnya dulu berapa Bu? Kita modal awalnya itu sangat minim. Karena kalau untuk beli minuman-minuman saset itu kan berapa? Satu renteng pop ice berapa Bu? Paling 10.000 ya. Kemudian gude berapa? Paling 11.000. Itu saja. Kalau pertanyaan yang mendasar ini mewakili diri saya sendiri juga. Kalau mau buka itu kan rumah Ibu El itu di tengah kampung loh itu. Jadi di tengah kampung, nggak di pinggir jalan ya? Pokoknya jauh dari standar orang bisnis gitu loh. Kok berani gitu nah ya? itu ndredeg enggak Bu? Maksudnya pikir iki payu ora gitu, ada enggak Bu pikiran-pikiran kayak gitu? Tidak sih. Jadi sebagai wirausaha itu kita harus mindset kita itu harus optimis dulu. Nah, ya. itu. Optimis dulu. Jangan mudah menyerah. Iya. Itu harus tertanam dalam mindset kita. Karena kita kalau sudah apa payu yo, apa kono sing tuku yo, apa berhasil ya usahaku. Kayak gitu tuh yang akan terjadi adalah itu nanti. Tapi kalau kita mindset kita itu selalu optimis ya. Optimis kita pasti berhasil. Tentu saja kita terus berupaya untuk strategi apa yang akan kita pakai untuk memajukan usaha kita, seperti itu. Jadi dulu waktu awal-awal saya juga omsetnya sangat minim Mas Saad. Berapa untuk Bu? Gaji karyawan saja nggak cukup. Jadi 100, 100, 200, 300, 400, 500 seperti itu. Jadi step by step. Kemudian saya dari situ anak-anak itu sukanya, ini kebetulan customer kita kebanyakan anak muda ya. Jadi anak sekolah dari SD, SMP, SMA sama mahasiswa. Dari perjalanan usaha itu kita bisa melihat, mereka sukanya seperti ini, menu ini. Sehingga saya membuat variasi menu. Sekarang menu kita sudah banyak sekali Mbak. Karena saya selalu berinovasi ya. Tadinya hanya itu tadi pop es, goodies. Sekarang ada es teh kekinian. Nah, seperti ini ya. Seperti kelor ini bisa jadi kekinian, Pak. Ya, hanya menambahi apa saja yang sekarang menjadi kegemaran anak-anak muda, seperti nanti dikasih sirup hazelnut, sirup karamel, itu akan meningkatkan nilai jualnya.
seperti itu. Jadi harus kreatif ya. Iya, harus kreatif. Demikian juga seperti ayam. Ayam itu jangan hanya ayam geprek saja, tapi ada ayam yakiniku. Iya, kemudian ayam barbecue, ayam black pepper seperti itu. Jadi harus ada inovasi-inovasi yang diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang. Seperti itu. Ayam aja harus yakin. Oh iya. Yakiniku ya. Yakiniku. Jangan bilang ayam nggak yakin. Iya, Berarti Bu. optimis. Kalau boleh tahu sekarang dikembangkan lagi, bahkan bikin cabang katanya. Iya. Jadi karena kita sekarang di Wonosari, setelahnya usaha kita sudah settle ya, sudah saya tinggal kemana-mana aja sudah bisa ya sendiri. Ya, jadi kebetulan di Wonosari karyawan kami ada 8 orang. Ya, ini lumayan ya bisa. Dari 2 sekarang 8 orang ya. Iya, dari 2 sekarang sudah 8 orang. Kemudian kita sudah bisa memberanikan diri membuka cabang di Jogja di Gedung Kuning. Ini ada 5 karyawan. Wes. Biasanya yang Jogja itu di daerah. Kantor pusatnya Jogja. Kalau ini kantor pusatnya malah di Wonosari gitu loh ya. Boleh dong apresiasi dulu buat Bu Elis. Bu, tipsnya biar tetap berani gitu loh, walaupun Optimis. masalahnya banyak. Optimis. Mungkin pas jatuh itu apa yang dipikirkan? Pas nggak tadi belum BEP, masih kayaknya harus nambah lagi modal, itu apa yang harus dipikirkan? Jadi gini, kalau kita usaha itu kita harus membukukan ya pembukuannya yang penting ya. Jadi pembukuannya, jadi bagaimana omset kita, kemudian biaya-biaya untuk belanja, kemudian biaya gaji, kemudian laba kita berapa. Dari situ nanti kalau yang bisa Excel ya mungkin ibu-ibu belum bisa Excel, nanti bisa bantu anak-anaknya. Dari data-data itu Mbak Marta, kebetulan saya juga orang bank jadi tahu persis ya bagaimana mengelola data-data itu. Jadi datanya itu nanti kita lihat grafik ya, kita grafiknya. Oh bagaimana usaha saya di bulan ini, bulan berikutnya, progresnya seperti apa grafiknya, seperti itu. Kemudian kalau saya lihat wah ini kok omset bulan ini turun ini, kenapa, why gitu, menjadi pertanyaan. Nah dari situ saya kemudian menganalisa, oh mungkin pelayananmu kurang, pelayanannya ada yang kurang, rasa masakannya kurang apa, mungkin harus ada variasi menu yang baru seperti itu. Iya. Kemudian saya tetap yakin ya kalau setiap usaha itu pasti akan berhasil ya kalau kita memang tulus ikhlas melayani customer ya. Jadi patokan saya adalah itu. Jadi saya melayani customer setulus hati. Jadi meskipun hari ini kita untung, hari berikutnya kita tidak untung, itu suatu hal yang biasa, Mbak Marta. Jadi yang penting tetap semangat, ya tetap berjuang, jangan menyerah, intinya itu. Oke. Ini ngomong yang sudah mencatat keuangannya, punya pembukuan sendiri. Ada. Siapa ibu-ibu? Rono ya. Ada. Oh ada. Terus muni ngene, yo Bu Elis orang bank kok. Awake dhewe nasabah bank. Ayo beda no. Iya. Ternyata pentingnya itu ibu-ibu, dan sekarang ini dimudahkan dengan banyak aplikasi gratis ya. Betul. Jadi misalnya kalau Makanya Excel tadi, susah ya pakai aplikasi. Makanya tadi ini nyambung dengan sarasehan kita ya Mbak. Makanya kalau Bapak Ibu tuh daftar Sibakul, di sana nanti kan banyak sekali pelatihan salah satunya seperti yang disampaikan Bu Ailis, bener banget, pembukuan. Wong kene itu biasanya gitu, bakul tuh menglali nyatet sebenarnya. Jadi wingi payu piro, wingi badi piro itu enggak ditulis. Jadi ngertine meng dodol ning ora ono duite. Jadi meng ya kadang-kadang ono duite sithik Mas. Baru wis anggo meneh, lali meneh ya. Jadi pembukuan itu penting sekali. Iya, dan itu kalau selama ini selalu bicara soal kita problemnya adalah modal. Nah, pembukuan itu juga salah satu sarananya. Kalau kita punya pencatatan keuangan, maka kalau mau cari permodalan ya toh Bu Elis masih tahu. Gampang. Jadi yang mau ngasih modal itu tinggal baca neracanya. Oh ini layak dikasih segini gitu kan. Juga itu ada keuntungan juga buat ibu. Selain
yang lainnya. Jadi Kok masnya pinter sekarang? Loh, saya kan nasabah. Oh. Nasabahnya Bu Elis dulu. Tak kira karena sudah setahun ini acara si Bakul tambah pinter ini Pak Wisnu ya. Berarti harus diperpanjang biar. Harusnya tahun depan harus kita cek yang ikut si Bakul. Kayak Bu iya Wulan. benar. Kayak Bu Wulan tuh kan indikatornya ternyata di Kelor luar biasa. Progresnya itu harus jelas. Ada. Dampaknya Betul. dari Sarasehan si Bakul itu ada. Kalau kita yang ngomong tuh kayaknya nggak percaya, tapi kalau pelakunya sendiri yang daftar si Bakul tahun lalu di Terminal Daksinarga ya Bu. Waktu itu juga sama Pak Eri juga, Iya, sama kita Bu mau rekam Elis. khusus Bu Ulan nanti ya. Buat bukti kepada Dewan. Nah, hasil dari si Bakul Betul. itu ada ya. Oke, ibu-ibu tetap semangat ya buat berusaha ya. Kalau nggak laku hari ini ya rapopo, Sidik. Yang penting Sesuk tetap tulus jualan ikhlas, lagi. itu tadi juga kunci. Iya. Tulus ikhlas, pokoknya niatku tuh seperti ini, memberi kebaikan, apalagi memberi rezeki 8 karyawan tambah 5 ya Bu sekarang. Luar biasa ini. Punya manfaat buat banyak orang. Ya. Ada sesuatu yang ini rapayu Mbak. Rapayu pangan dewe. Iya. Oke, kita semoga hari ini tidak hanya bicara saja, tapi benar-benar punya dampak. Contohnya Bu Wulan nanti bisa diikutin jejaknya dengan langkah pertama mendaftar si Si Bakul. Bakul. Nanti aktif melihat sosial medianya Ya, Dinas ada di Koperasi belakangnya dan Pak Eri itu UKM. ada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube-nya. Iya, dilihat. Kita yang harus proaktif seperti yang disampaikan Pak Eri. Masyarakat yang harus kita dorong untuk nyari tahu ada program apa ini dari pemerintah. Betul, walaupun dari dinas sudah jemput bola tadi Betul. Jajah Desa Milangkori, tapi kita juga harus proaktif. Oke. Begitu ya. Itulah kunci sukses para pengusaha pelaku UMKM kita hari ini. Kita segera pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorajati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk Sarasehan si Bakulnya, dan kita akan terus menyemangati UMKM. Kita mau yel-yel Bapak Ibu. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Langsung Dan kita kembali sampaikan ada campur sari ringkes Sakrabuana. Kelor. Aku kang setya setuhu wiitin nganti saiki bebasane peteng kepapat apur semunah Antika pangayomanku lahir batinku wis nyata mung sajai antika mune kurang reno kandha yakti pasak sene rika lani ngangkat
kami. Aku kang setya setuhu wit biyen nganti saiki Bapak sani peteng kepapak apar sumenang anti kepangayomanku ilahir batin kuwes nyoto mung iso jai anti kosa mune kurang reno tondo yakti